Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang akan mengerjakan amal soleh atau yang sedang atau bahkan yang sudah mengerjakan amal soleh, dari sekarang kita perbaiki niatnya, luruskan niatnya. Karena kaidah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguh aktivitas atau pekerjaan itu bergantung kepada niatnya. Apa yang dimaksud dengan bergantung? Ada dua. Bergantung itu maksudnya yang pertama adalah menentukan nilai ibadah atau tidaknya dari satu amalan. Kemudian yang kedua, menentukan prioritas dari amalan tersebut. Baik, yang pertama adalah menentukan nilai ibadah. Contoh nih, kalau saya ilustrasikan. Jadi ketika kita sholat, datang ke masjid, apakah sholat kita itu karena Allah atau bukan karena Allah? Artinya karena manusia. Jadi kita bisa dilihat apakah sholat itu karena Allah atau karena manusia. Makanya dari saking dahsyatnya tentang sholat ini, turunlah ayat fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Yang sholat saja sudah celaka, apalagi yang tidak sholat. Lalu siapa yang dimaksud Allah fawailul lil musallin? Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu adalah alladzina hum yura'un. Adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tapi niatnya ingin dilihat oleh orang. Jadi ketika sholat, banyak orang sholatnya jadi lama, bacaannya juga jadi sempurna. Tapi ketika dia sendirian, sholatnya sembarangan, sholatnya cepat-cepat. Sama dengan halnya ketika kita bersedekah umpama ini ya. Tapi niatnya bukan karena Allah, tapi pengen dilihat oleh orang. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiku ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Seperti siapa? Kalladzi yunfiku ma lahu ria'an nasi, seperti orang yang sudah menginfakkan hartanya tetapi niatnya pengen pamer, pengen dilihat oleh manusia. Yang demikian itu adalah wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang tersebut dipastikan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan amalan itu bergantung kepada niatnya, yaitu yang kedua adalah menentukan prioritas dari amalan yang dikerjakan. Jadi niat itu adalah menentukan prioritas dari suatu pekerjaan yang kita lakukan. Contoh nih ya, ketika kita mungkin datang ke masjid untuk mengikuti pengajian, tapi rupanya contoh nih saya nih umpamanya, jadi ada janji dengan kawan saya, umpama saya butuh HP, lalu kawan saya bilang, oke, ada nih HP yang mau dijual second. Oke, gini aja umpamanya, kata saya, besok kan ada pengajian tuh di masjid, ya udah sekalian aja kamu bawa HP-nya. Jadi ketika datang ke masjid, karena yang diprioritaskan itu adalah untuk melihat HP yang mau dibeli, maka tentu ketika sudah sampai masjid, yang dipikirkan bukan majelis taklimnya. Makanya ilmunya tak masuk-masuk. Kenapa? Karena yang dipikirkan nanti gimana aku lihat HP bagus atau tidak. Kalau bagus aku beli. Sehingga contoh ketika kawan kita yang menawarkan HP itu nggak datang, maka kita gelisah. Manalah teman kita itu kok nggak datang. Akhirnya ketika di majelis taklim itu, saya ini yang saya contohkan tadi tidak fokus dengan majelis taklim ilmunya. Makanya tidak ada prioritas dari amalan yang dikerjakan, meskipun itu adalah jelas pengajian yang kita hadiri, begitu. Oleh karena itu kata Nabi, kalau ingin ibadahnya itu menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah, lalu kemudian selain ibadah pekerjaan kita itu juga bernilai dan menjadi prioritas, maka perhatikan, perbaiki niatnya, luruskan niat kita semua, karena semua amalan bergantung kepada niatnya. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah perbaiki niat, kita sudah luruskan niat, ibadah itu tidak hanya sekedar memiliki nilai pahala yang tinggi di sisi Allah. Pekerjaan yang lainnya yang bukan ibadah, umpamanya kita niatkan karena Allah, niatkan untuk ibadah, maka tidak hanya cukup menjadi prioritas dari amalan yang kita kerjakan, tetapi Allah juga akan langsung bimbing kita, Allah akan berikan perlindungan kepada kita, Allah akan meringankan beban hidup kita, Allah berikan solusi-solusi dari persoalan kehidupan kita, bahkan Allah kabulkan semua permintaan kita. Ada buktinya? Ada.
Bukti pertama tentang tulusnya niat, yaitu yang dikisahkan dalam Al-Quran dari satu keluarga biasa, bukan keluarga Nabi, yaitu adalah dari keluarga Ali Imran. Dari saking solehnya dan dijadikan sebuah ibarat kepada kita, Allah itu menjadikan satu surat Ali Imran. Lalu yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 36, kata Allah, "Idza qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadzartu laka ma fi badni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Kata Allah, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar itu daripadaku ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui." Lalu apa yang terjadi ketika istri Imran ini sudah meniatkan mulai dari mengandung anaknya sampai lahir, diniatkan hanya untuk mengabdi kepada Allah? Yang terjadi, Allah langsung kabulkan permintaan dari istri Imran ini. Disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 37, Allah langsung mengabulkan dan menerima doa serta nazar dari istri Imran itu. Apa kata Allah? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Artinya ketika istri Imran ini sudah berniat dan menazarkan anak yang dikandungnya hanya semata-mata mengabdi kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Yang pertama, Allah terima doanya. Kemudian yang kedua, wa ambataha nabatan hasanan, Allah tumbuhkan kehidupan anak dari istri Imran ini dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang ketiga langsung dibimbing, dididik oleh Nabi Zakaria, orang soleh juga. Nah, setiap Zakaria itu masuk ke mihrab, tempat imam atau tempat sholat itu, selalu menemukan makanan dan minuman. Lalu Zakaria itu bertanya kepada anak ini, ya Maryam, Maryam dapat dari mana kamu ini? Maka si Maryam itu menjawab, huwa min indillah, ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Ini salah satu ketika kita sudah niatkan, Ali Imran dan istrinya itu sudah niatkan anak yang dikandungnya itu hanya semata-mata dilahirkan untuk mengabdi kepada Allah, maka langsung Allah jawab dan langsung berikan 4. Jadi yang pertama, anak yang dikandungnya dilahirkan menjadi anak yang dengan pertumbuhannya baik, langsung dididik oleh Nabi Zakaria, kemudian mendapatkan rezeki yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah anak itu? Yaitu adalah dia Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Bukti yang kedua tentang tulusnya niat, yaitu yang sudah dipraktekkan oleh sebuah keluarga dari ayahanda dan ibunda Imam Al-Bukhari. Seluruh umat Islam di dunia pasti tahu dengan Imam Al-Bukhari, yaitu perawi hadis, ahli hadis yang masyhur. Sampai detik ini hadis-hadisnya sering digunakan untuk diamalkan oleh seluruh umat Islam. Siapa Al-Bukhari? Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Muwirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, tapi dikenal dengan nama Imam Bukhari atau Bukhari. Kenapa? Karena lahir di desa Bukhara, yaitu tepatnya di Asia Tengah. Kalau sekarang itu negaranya namanya Uzbekistan. Imam Bukhari lahir pada 13 Syawal tahun 194 Hijriah, bertepatan pada tahun 810 Masehi. Jadi kalau dihitung dari wafatnya Rasulullah ada sekitar 200 tahun baru lahirlah Imam Bukhari ini. Nah, kitab yang paling terkenal dari Imam Bukhari ini adalah Al-Jami As-Sahih Al-Musnad min Hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Jadi Imam Bukhari ini terkenal dengan ketelitiannya dan cara menggunakan serta merawikan hadis. Nah, sebenarnya masa kecil Imam Bukhari ini sangat memprihatinkan.
Jadi kisah dari kecil Imam Bukhari ini tercantum dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari di jilid pertama dalam bab Muqaddimah. Baik, kita akan menyimak tentang kisah Imam Bukhari. Dari kecil Imam Bukhari ini sudah memprihatinkan. Nah, sebelum Imam Bukhari ini lahir, ayahnya sudah meninggal. Jadi beliau sudah menjadi yatim. Lalu ibunya ini mempraktekkan apa yang setelah dipraktekkan oleh istri dari Imran, yaitu dari kecil ibunya tidak berhenti untuk berdoa kepada Allah. Bagaimana Imam Bukhari ini menjadi anak yang soleh, dipasrahkan kepada Allah terus menerus. Selain itu sudah yatim, Imam Bukhari ini juga buta. Jadi dari kecil buta. Nah, mata dari Imam Bukhari ini sejak kecil nih butanya buta permanen. Jadi qadarullah. Jadi bukan karena rekayasa atau bukan karena sesuatu terjadi kepada matanya disebabkan hal yang lain. Bahkan dibawa berobat sampai-sampai dokter itu menyampaikan sudah menyerah gitu, bahwa mata ini sudah tidak bisa diobatin karena memang permanen, sudah takdir Allah. Tapi ibunya yang sudah menerapkan kehidupan dari sejak Imam Bukhari ini dikandung di dalam perutnya, beliau menerapkan bagaimana kehidupan Imran dan istrinya. Jadi ibunya ini tidak pernah putus asa, terus berdoa kepada Allah, meminta kebaikan kepada anaknya. Lalu sekitar umur 4-5 tahun, Imam Bukhari ini langsung dititip ke sebuah pondok pesantren, artinya diantar untuk mengaji Al-Quran. Karena orang zaman dahulu itu yang penting belajar ngaji dan sholat, pasti semua ilmu ngikut. Jadi kalau memang kita tuh punya anak, mending dari awal itu kita ajarkan tentang Al-Quran dan sholat. Insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan ikut. Suatu ketika di pondok pesantren, karena memang ibunya ini tahu bahwa Imam Bukhari ini buta, sehingga beliau mengangkat seorang halim asisten untuk mengantar dan menjemput Imam Bukhari di pondok. Suatu ketika di pondok pesantren itu Imam Bukhari mengaji, lalu kemudian gurunya membacakan Quran surah 50, yaitu surat Qaf. Gurunya menyampaikan atau membaca Qaf wal Qur'anil Majid sampai selesai. Lalu kemudian gurunya itu tanya kepada semua murid-murid. Nah, ini uniknya Imam Bukhari ini paling muda gitu. Jadi umur sekitar 4-5 sampai 5 tahun. Lalu teman-temannya itu umur 7 sampai 10 tahun. Kemudian gurunya tanya, "Ayo siapa yang hafal?" Lalu semua teman-temannya yang sudah lebih tua itu terdiam semua. Kemudian Imam Bukhari kecil yang masih umur 4 tahun, 5 tahun itu yang matanya buta langsung angkat tangan. "Ya Syekh, hafidtu ala dhahri qalbi." Saya sudah hafal, saya boleh bisa membacanya. Lalu gurunya melihat Bukhari yang kecil yang buta. "Ta'al ya bunaya, ikra ya bunaya." Sini nak. Ayo baca nak, baca. Akhirnya Imam Bukhari membacakan dengan baik dan benar. Nah, biasanya orang Arab itu bilang hafal itu ala dhahri qalbi. Jadi hafal dalam hatinya. Orang kalau sudah hafal dalam hatinya, dia mudah terbawa pada jiwanya untuk melaksanakan dan mengamalkan apa yang dihafalkan. Kita bisa melihat di sini, seorang ibu kalau sudah menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mata fisiknya Imam Bukhari ini tidak bisa melihat, tapi mata hatinya oleh Allah tajamkan. Makanya beliau Imam Bukhari ini tidak hanya sekedar hafal bacaannya, tapi fasih dalam makharijul hurufnya. Akhirnya Syekh itu memanggil, "Ta'al, ikra ya bunaya." Sini nak, sini maju ke depan. Baca nak apa yang kau baca tadi, yang kau hafal tadi. Maka dibacakanlah oleh Imam Bukhari. Lalu kemudian si gurunya itu memeluk dengan terharu kepada Imam Bukhari. Kemudian gurunya Imam Bukhari itu mengatakan kepada Bukhari kecil, "Min aina ya bunaya?" Kamu dari mana nak? "Minal anta durusul hadis." Dari sekarang kamu belajar hadis saja ya. Karena syekhnya faham, belajar dan menghafal Al-Quran itu mudah. Itu makanya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Apa kata Allah? "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh aku jamin, kata Allah, aku mudahkan Al-Quran untuk dijadikan peringatan, artinya diingat, dihafalkan. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Jadi mempelajari Al-Quran itu mudah. Makanya syekhnya itu, gurunya Imam Bukhari itu menganjurkan kepada Imam Bukhari untuk belajar hadis. Lalu kemudian Bukhari kecil pulang ke rumahnya dengan kegirangan, ketemu dengan uminya. Umi, hada wa kada, diceritakan semuanya apa yang terjadi di tempat mengaji dengan gurunya, bahwa sudah begini dan begitu. Akhirnya apa kata Bukhari? Umi uridul hadis. Saya mau menghafal hadis, Umi, saya mau belajar hadis.
Lalu umminya dengan terharu kemudian bilang, iktafih bil Quran ya bunayya ya waladi. Anakku, kamu cukup belajar Al-Quran aja lah, jangan belajar hadis, kamu kan ada keterbatasan dalam mata. Tapi apa jawaban Bukhari? Dia ngotot, uridul hadis, pokoknya aku mau tidak mau Umi, saya mau belajar hadis. Akhirnya Bukhari setelah itu dia sambil meraba ke dinding, karena beliau buta, meraba ke dinding lalu masuk ke kamarnya. Apa yang terjadi pada ibunda? Ibundanya menangis terseduh-seduh. Dia memohon kepada Allah lalu masuk ke mihrab, tempat di mana ibunda Imam Bukhari ini sholat, ibadah, berdoa kepada Allah. Lalu ibundanya Bukhari ini berdoa atas kebaikan dan atas kesembuhan matanya. Apa doanya? Ibunya berdoa, Yal Basir, Yalladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basir bani. Ya Allah yang maha menatap dengan segala ketajamannya, yang tidak ada batas dalam kuasamu, mohon kembalikan penglihatan anakku. Itu diulang-ulang oleh ibunya sampai ibunya tertidur di mihrab di tempat ketika dia berdoa. Yal Basir, diulang-ulang. Makanya kalau kita berdoa, adabnya itu kita menggunakan Asmaul Husna sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sesuai disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'un falahul asmaul husna. Kata Allah, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Allah dengan Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyuruh. Karena Allah itu memiliki nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Lalu ketika ibunya itu menggunakan doa Yal Basir, Yalladhi ala kulli syai'in qadir, itu bertepatan atau bersamaan dengan Bukhari kecil di dalam kamarnya juga membaca surat Qaf ayat 22. Sebenarnya ayat ini itu menceritakan tentang orang-orang yang buta ketika di dunia, lalu ketika masuk ke akhirat dibukakan oleh Allah, matanya tidak buta kembali dengan kekuasaan Allah. Bagaimana ayatnya? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kata Allah, sungguh engkau berada dalam kelalaian dari hal ini, maka aku singkapkan tutup yang menutupi matamu, fabasarukal yauma hadid, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi dulu aku sudah tutup, sekarang sudah aku buka, aku singkap, kata Allah, sekarang kamu sudah bisa melihat dengan pandangan yang tajam. Setelah ini anak itu keluar dan lompat dari kasurnya. Bukhari kecil itu langsung lompat, Ummi, Ummi, laqad ra'aitu Ummi, Ummi, aku udah bisa melihat Ummi. Bukhari, bukankah kamu lihat mata hatimu, bukan fisikmu? La Ummi, la Ummi, tidak Ummi, saya sudah melihat ini. Kemudian ibunya terharu dan menangis memeluk Bukhari kecil sampai terseduh-seduh. Kemudian Bukhari sejak itu lalu belajar hadis sampai pada umur 16 tahun Bukhari sudah bisa menulis hadis. Begitulah kisah dari Imam Bukhari. Jika ibu sudah menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak hanya sekedar menerima doa, tapi mengabulkan apa yang diminta oleh dari ibu atau dari kita. Oleh karena itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama perbaiki niat kita, luruskan niat kita. Kita niatkan semua pekerjaan tidak hanya sekedar ibadah wajib, tapi pekerjaan, aktivitas, perkara kehidupan lainnya kita niatkan karena Allah, kita titipkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua yang sudah memiliki anak baik di pondok, kita perbaiki niatnya, kita teruskan niatnya bahwa memondok mencari ilmu itu semata-mata karena Allah, karena ingin mengamalkan ilmunya, bukan karena ingin mendapatkan gelar, jabatan atau pekerjaan. Insya Allah Allah ridho dan insya Allah Allah kabulkan semua permintaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.